Pak Jokowi begitu ambisius menarik investor ke sana kemari, kepres pemindahan ibu kota negara sampai sekarang belum dibuat. Bung Karno itu ahli geopolitik, ahli geostrategi pertahanan dan sebagainya. Nah, Pak Jokowi tidak. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Tentu saja di Main TV yang bukan main. Sahabat Main TV, beberapa waktu yang lalu saya membaca berita Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN itu bukan keinginan Presiden, tapi keinginan seluruh rakyat Indonesia. Jujur saya tertawa geli saya. Kalau ngeprank rakyat Indonesia, jangan keterlaluan. Saya mau ngomong agak sedikit kasar, tidak enak. Kalau mau bohong, jangan keterlaluan, jadi kan nggak sopan gitu. Akhirnya saya nggak berani bicara kalau Pak Presiden bohong gitu. Tapi begini, sahabat Main TV, bahwa memang benar, ide dasar pemindahan ibu kota negara itu bukan dari Pak Jokowi. Itu loud and clear. Ide pemindahan ibu kota adalah dilakukan oleh Presiden Soekarno. Nah, waktu itu Presiden Soekarno mengatakan bahwa kita harus mempunyai ibu kota yang di tengah-tengah Katulistiwa, di tengah-tengah Sabang sampai Merauke, dan itu adanya di Kalimantan. Dan yang dimaksud oleh Bung Karno itu jelas Kalimantan Tengah. Pertama, Kalimantan memang tidak ada gunung berapi sehingga potensi bencananya sangat minim. Yang kedua, Kalimantan Tengah itu tengah, artinya secara perlindungan terhadap ibu kota negara sudah diperhitungkan dengan matang. Bung Karno itu ahli geopolitik, ahli geostrategi pertahanan dan sebagainya. Nah, Pak Jokowi tidak mempunyai keahlian itu. Makanya sama Pak Jokowi tiba-tiba dipindahkanlah ke Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan menggunduli hutan yang sudah ada, dibuang, dibongkar, sekian ribu hektar jadi kota. Nah, waktu itu awal-awal rasan-rasan Pak Jokowi mau mengeksekusi pemindahan ibu kota itu di akhir periode pertama beliau. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Pada saat kita mau masuk periode kedua, hanya sekian bulan tiba-tiba kita terkena pandemi global COVID-19. Akhirnya tertunda 2-3 tahun. Nah, mulai tahun 2022 lah itu dikebut pembangunannya itu, dan waktu itu saya sudah mengingatkan bahwa ini sangat tidak realistis. Dengan waktu yang 2 tahun itu sangat tidak realistis, dan ternyata sampai detik ini yang jadi hanya sekian persen, yang jadi hanya Istana Negara, Istana Garuda namanya, dan beberapa fasilitas gedung yang sebagian masih dalam tahap pembangunan. Artinya memang sangat dipaksakan, dan konsepnya pun berubah dari ibu kota negara yang hanya untuk kota pemerintahan menjadi megapolitan. Kenapa? Karena Pak Jokowi begitu ambisius menarik investor ke sana kemari, ke luar negeri. Dulu mengatakan, banyak investor antri, ternyata nol. Bahlil juga ngomong begitu, ternyata nol. Yang ada hanyalah investor swasta, itu pun dengan barter. Ada investor yang ditunjuk sebagai koordinator investor dalam negeri, pengusaha-pengusaha, tapi dibarterkan, yang punya diberikan status proyek di Jakarta, diberikan status PSN, proyek strategis nasional. Aneh memang, pembangunan atau developer yang dibuat oleh swasta tiba-tiba dikasih label proyek strategis nasional. Ini dampaknya luar biasa. Artinya kalau sudah masuk PSN, itu otomatis harus ada keterlibatan negara untuk memberikan prioritas minimal dalam perizinan, dipermudah,
pembebasan lahan dipermudah, dan ini malah petaka bagi orang-orang yang mempunyai tanah di sekitar kawasan Pik 2 itu, karena tanahnya dihargai sangat-sangat rendah kalau tidak mau diperkarakan, apalagi sudah mempunyai senjata yang namanya PSN. Saya Didu pernah meneliti itu dan pernah mengungkapkan betapa sedihnya pemilik tanah di sekitar Teluk Naga dan sekitarnya karena pembebasan atas nama PSN. Nah, oke lah, itu lain hal, saya tidak ikut campur, tapi kita bicara tentang IKN. IKN dikatakan keinginan rakyat. Saya bingung ini. Rakyat yang mana ya Pak ya? Karena waktu itu untuk payung hukum pembangunan ibu kota negara pun itu DPR seakan-akan dipaksa sesegera mungkin. Prosesnya sangat instan. Boro-boro membuat kajian lebih detail. Alih-alih membuat kajian yang lebih serius. Partisipasi masyarakat pun sangat minimal dalam pembuatan undang-undang itu. Itu diakui oleh anggota DPR sendiri. Hitungannya hanya hitungan hari harus selesai. Nah, pertanyaannya sekarang, apa ya benar itu keinginan rakyat? Saya mengatakan tidak. Rakyat ingin pindah ibu kota, iya, tapi konsepnya adalah konsep kota pemerintahan semata, seperti konsep awal, tidak perlu melibatkan swasta, dibangun secara gradual, berkelanjutan mungkin 20-30 tahun kemudian, sehingga beban APBN kita nggak terlalu berat gitu ya. Tidak seperti sekarang dipaksakan instan, kayak kemarin peringatan 17 Agustus dipaksakan di sana, presiden harus berkantor di sana padahal landasan pacunya belum siap, segala macam dipaksakan lah. Di sana belum ada gedung-gedung pemerintahan, kementerian-kementerian negara, apalagi yang diperlukan untuk melindungi satu ibu kota negara. Mabes TNI belum ada, Pangkalan Udara juga belum ada, Mabes Polri juga belum ada. Jadi memang IKN sekarang memang jauh dari kata sempurna, masih terlalu jauh. Dan saya yakin itu yang membuat suatu alasan yang sangat kuat Pak Prabowo tetap berkantor di Jakarta. Makanya meskipun ada undang-undang tentang IKN, ada undang-undang tentang DKJ, daerah khusus Jakarta, kepres pemindahan ibu kota negara Sahabat Main TV, defisitnya luar biasa. Tahun ini saja kita defisit 153 triliun. Tahun depan diperkirakan hampir 600 triliun defisit APBN kita. Uang yang dialokasikan untuk IKN sudah hampir habis, hanya tinggal sekian triliun saja. Dan pertanyaannya, apakah ini keinginan rakyat? Tidak. Keinginan rakyat ini Pak Jokowi, kalau boleh jujur, rakyat sekarang menginginkan harga bahan pokok turun, lapangan pekerjaan banyak, akses kesehatan gratis, pendidikan gratis, bukan gedung-gedung mewah, bukan istana Garuda, istana Nusantara yang dibuat dengan kemegahan, dengan harga sekian triliun. Bukan itu keinginan rakyat. Kalau boleh jujur saya katakan, IKN yang ada sekarang ini, itu hanya ambisinya Pak Jokowi semata. Jadi mohon jangan mengatasnamakan itu keinginan
membuat pernyataan yang lebih simpatik, jangan pernyataan yang manipulatif, begitu Pak ya. Jangan mengatasnamakan rakyat, karena jujur saja rakyat sekarang juga lagi susah, secara ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita juga melihat kemarin ada demonstrasi ke IKN karena beberapa tanah adat juga belum diganti, ganti rugi belum selesai. Masih banyak PR besar IKN itu. Kalau mau jujur, IKN kembalikanlah pada hitohnya sebagai pusat pemerintahan semata saja. Nggak usah terlalu ambisius menjadi kota megapolitan yang luar biasa. Mencari contoh yang realistis seperti di Canberra misalkan, atau Putrajaya. Simple, pusat pemerintahan di situ. Selesai. Jangan membuat gedung-gedung yang mal-mal, hotel-hotel berbintang. Siapa yang mau nginep di situ? Katanya dulu bulan Juli tahun 2023 ASN harus pindah. Kenyataannya Pak Jokowi sendiri bilang mau minum dari air apa? Listriknya bagaimana? Nggak mudah. Dulu Pak Jokowi begitu menggampangkan segala hal. Jadi artinya, sahabat Main TV, saya harus katakan bahwa IKN ini hanya sekedar Pak Jokowi menginginkan ada warisan Istana Garuda, bukan IKN lah, karena Istana Garuda dan komplek yang di sana itu kepada anak sekolah untuk bergizi jauh lebih penting daripada IKN. Oh, setuju saya. Lebih setuju lagi kalau bahan pokok itu diturunkan, akses kesehatan itu digratiskan, akses pendidikan juga dipermudah. Kalau perlu sekolah gratis semua Pak, UKT mahasiswa yang berat ini juga dibebaskan mahasiswa ini. Jadi jangan diwariskan oleh Pak SBY akhirnya mangkrak sampai sekarang. Berapa uang rakyat, uang kita yang dibuang percuma, belum yang dikorupsi. Itu yang terjadi. IKN itu mempunyai potensi ke arah sana kalau manajemen pengelolaannya, pembangunannya tidak prudent, tidak hati-hati. Akses kesehatan gratis, ekonomi bertumbuh dengan baik, bahan-bahan pokok murah, lapangan pekerjaan banyak. Yang terjadi sekarang PHK di mana-mana. Kita mau apa? Apakah cukup kita dengan adanya gedung megah sebesar gajah di IKN itu, tapi rakyatnya kelaparan, rakyatnya banyak jadi pengangguran, kelas menengah jadi turun, daya beli masyarakat merosot tajam. Buat apa kita membangun gedung-gedung besar? Buat apa kita membangun proyek-proyek mercusuar, tapi rakyatnya sengsara? Negara itu, Pak, tugasnya adalah menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Bukan menyengsarakan rakyat,
bukan membuat rakyat jadi susah, bukan membuat rakyat jadi sulit untuk memperoleh akses pendidikan maupun kesehatan. Jadi saya kira hanya itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, saya hanya menyikapi Pak Jokowi sedang bercanda atau menghibur diri. Jadi, tapi jangan keterlaluan lah bercandanya, Pak. Jadi nggak enak rasanya kalau lihat bahwa nanti semua orang tertawa. Sahabat Main TV, itu saja opini saya terkait dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa sebentar lagi beliau akan turun takhta. Itu suatu kenyataan dan kita sambut dengan sukacita presiden baru. Mudah-mudahan presiden baru tidak membuat kebijakan-kebijakan yang terlalu ugal-ugalan lagi seperti presiden sebelumnya, lebih prudent mengelola APBN, tertib administrasi, kemudian kerusakan-kerusakan sistem ketatanegaraan itu diperbaiki, demokrasi ditumbuh kembangkan kembali, semangat anti KKN itu juga harus menjadi program utama sehingga korupsi, kolusi, nepotisme itu hilang di muka bumi Indonesia. Bagaimana kalau nepotisme itu bisa hilang di bumi Indonesia kalau di ujung paling tinggi di atas itu juga melakukan kegiatan dinasti politik. Itu nepotisme juga. Saya kira itu yang saya sampaikan, sahabat Main TV. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.